Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wasriono. Kali ini kita akan membahas materi peluang yang ketiga, yaitu materi kombinasi. Jadi tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Baik, kita mulai langsung. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pembelajaran daring, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kombinasi. Jadi supaya mudah, di sini akan kita buat dua hal penting. Yang pertama yaitu materi kombinasi, dan yang kedua adalah pembahasan soal-soal kompeten untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jadi yang pertama langsung saja kita bahas tentang kombinasi. Jadi untuk membahas kombinasi, kita tidak terlepas dengan permutasi. Jadi ini sering muncul permasalahan, jadi harus tetap kita bedakan apa itu kombinasi dan permutasi. Bedanya hanya di sini ya. Untuk kombinasi yaitu penyusunan suatu bentuk tanpa memperhatikan urutan, yaitu AB sama dengan BA. Bedakan di permutasi. Kalau permutasi, AB tidak sama dengan BA karena memperhatikan urutan. Jadi kita lihat saja kasusnya di sini. Misalnya dalam suatu rapat terdapat 5 orang yang saling berjabat tangan. Pertanyaannya, tentukan banyak jabat tangan yang terjadi. Jadi supaya mudah, di sini kita ilustrasikan ada 5 orang yaitu Dimas, Roy, Adi, Dita, dan Nadia, dan mereka saling berjabat tangan. Nah, kita misalkan dulu ya. Misalnya yang berjabat tangan adalah Dimas dan Roy. Nah, prinsipnya begini. Jika Dimas bersalaman dengan Roy atau Roy bersalaman dengan Dimas, maka ini tidak terhitung dua cara, ini tetap terhitung satu cara. Jadi dianggap itulah AB sama dengan BA. Beda seperti permutasi, kalau Dimas ketua, Roy sekretaris. Kalau dibalik, Roy ketua, Dimas sekretaris, kan berbeda. Tapi di kombinasi, Dimas bersalaman dengan Roy, Roy bersalaman dengan Dimas, itu tetap terhitung satu cara. Paham ya? Nah, misalnya lagi Dimas bersalaman dengan Adi, kemudian misalnya Dimas bersalaman dengan Dita, dan kemudian Dimas bersalaman dengan Nadia. Untuk Dimas sudah selesai. Nah, kemudian Roy bersalaman dengan Adi, kemudian Roy bersalaman dengan Dita, dan kemudian Roy bersalaman dengan Nadia. Jadi Roy sudah selesai. Nah, selanjutnya Adi bersalaman dengan Dita, kemudian Adi bersalaman dengan Nadia, dan yang terakhir Dita bersalaman dengan Nadia. Jadi jika ada 5 orang saling berjabat tangan, maka banyak caranya adalah 10. Nah, bagaimana jika orangnya banyak? Tentu harus kita rumuskan sehingga kita tidak perlu membuat ilustrasi seperti ini. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Nah, tadi persoalannya adalah dalam suatu rapat terdapat 5 orang yang saling berjabat tangan. Tentukan banyak jabat tangan yang terjadi. Dalam kombinasi, untuk menentukannya, kombinasi K unsur dari N unsur tersedia itu dirumuskan dengan CNK. Kalau permutasi PNK, yaitu sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial kita kali dengan N kurang K faktorial. Beda permutasinya hanya di sini ya. Kalau kombinasi kita bagi lagi dengan K faktorial. Kita masukkan ke persoalan. Di sini tadi N-nya adalah 5 karena ada 5 orang. Nah, bagaimana menentukan K-nya padahal di soal tidak ada? Jadi karena yang diminta jabat tangan, maka harus kita nalarkan jabat tangan itu terjadi satu jabat tangan pasti oleh 2 orang. Jadi kita simpulkan di sini K-nya harus 2. Kan tidak mungkin jabat tangan sekaligus 3 orang. Jadi di sini N-nya 5 dan K-nya sama dengan 2.
Maka kita masukkan ke rumus. Banyak cara sama dengan CNK, N-nya 5, K-nya 2. Tinggal kita hitung. Maka hasilnya 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 5 kurang 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 5 faktorial. Ini yang bawah 2 faktorial dikali 3 faktorial. Karena di sini masih angka kecil, ini boleh langsung dikerjakan ya. 5 faktorial kan 120. Sedangkan 2 faktorial 2, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 6. Maka 120 dibagi 12. Jadi jawabannya adalah 10. Tepat ya. Seperti yang tadi, bahwa untuk 5 orang yang saling berjabat tangan, maka banyak caranya adalah 10. Nah, itulah pembahasan materi tentang kombinasi yang sederhana. Nah, kemudian kita akan membahas soal-soal yang kompeten di sini. Nah, yang pertama ada soal UM-UGM 2008 dengan persoalan yaitu ada 5 pasang tamu dalam suatu ruangan di suatu pesta. Jika masing-masing tamu saling berjabat tangan dengan setiap orang yang belum mereka kenal. Hati-hati, di sini ada kata kunci yang belum mereka kenal. Maka terjadi jabat tangan sebanyak. Prinsipnya mirip ya. Di sini N-nya kita buat 10. Kenapa? Karena ada 5 pasang. Berarti suami istri ya di sini. Nah, kemudian kita cek di sini K-nya 2. Jadi kalau di sini K-nya 2 seperti yang tadi ya, karena satu jabat tangan oleh 2 orang. Jadi langsung kita buat di sini banyak cara 10 orang dulu. Kenapa kita buat 10 orang? Karena di sini kita anggap semuanya saling bersalaman. Nanti kita kurangkan dengan yang di sini yang sudah kenal ya, karena yang dimintakan yang tidak kenal. Jadi kita hitung dulu cara 10 orang, yaitu N-nya 10, K-nya 2, berarti kombinasi 10 2. Maka hasilnya adalah 10 faktorial. Kita bagi dengan 2 faktorial dikali dengan 10 kurang 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 10 kurang 2 adalah 8 faktorial. Ini boleh disederhanakan ya. 10 dikali 9 dikali 8 faktorial, kita stop saja supaya bisa dihabiskan. 2 faktorial tetap 2, jadi ini mati ya, atau selesai. 10 kali 9 adalah 90, dibagi 2 maka hasilnya 45. Ini belum jawaban ya. Ini 10 orang bebas bersalaman, tapi di sini karena 5 pasang, bisa suami istri, yang penting pasangan pasti saling mengenal. Jadi di sini pertanyaannya tadi yang belum mereka kenal. Jadi otomatis karena ada 5 pasang, maka setiap pasang kan saling kenal. Maka ini jawabannya cukup kita kurangkan dengan 5 pasang. Maka hasilnya 45 dikurang 5. Jadi jawabannya adalah 40, yaitu C. Mudah ya. Nah, kita teruskan pembahasan yang kedua, yaitu UM-STIS 2011 dengan soal seorang siswa yang mengikuti ujian harus mengerjakan 7 dari 10 soal yang ada. Banyak cara siswa tersebut memilih soal yang akan dikerjakan adalah. Ini sederhana ya. Ini kalau dia ada pertanyaan apakah menggunakan permutasi atau kombinasi, prinsip kerjanya mirip ya. Kenapa harus kombinasi atau permutasi? Kita cek saja di sini. Siswa harus mengerjakan 7 dari 10. Seandainya dia mengerjakan soal nomor 1 sampai 7, itu kan sama dengan dia mengerjakan soal 7 sampai 1. Jadi tidak ada masalah ya. Itulah makna dari AB sama dengan BA. Jadi yang kita pakai adalah kombinasi. Di sini N-nya 10, K-nya adalah 7, maka langsung kita buat di sini kombinasi 10 7. Ini 10 soal maksudnya ya. Jadi 10 7 maka hasilnya adalah 10 faktorial, kita bagi dengan 7 faktorial, kita kali dengan 10 kurang 7 faktorial. Maka hasilnya adalah
10 faktorial kita bagi dengan 7 faktorial kali 3 faktorial, maka hasilnya adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Stop saja karena di bawah ada 7 faktorial. Maka ini bisa kita habiskan, tinggal kita hitung. 10 kali 9 kali 8 adalah 720. Di sini ada 3 faktorial 6. 720 dibagi 6, maka hasilnya adalah 120, yaitu B 120. Selanjutnya kita bahas tentang SBMPTN 2014, di mana soalnya adalah suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 2 siswa IPS dan 3 siswa IPA. Jika di SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS dan 5 siswa IPA berprestasi, maka komposisi tim cerdas cermat yang dapat dibentuk dengan titik-titik cara. Prinsip kerjanya sama ya. Karena di sini yang diminta adalah tim, maka kita cek dulu ketersediaan. Yang pertama, siswa IPS ada 4 orang. Kemudian siswa IPA ada 5 orang, dan di sini yang diminta adalah tim. Jadi timnya tadi terdiri IPS 2 orang dan IPA-nya 3 orang. Jadi prinsip yang dipakai tetap kombinasi ya, karena 2 siswa dikirim, AB ya sama dengan BA, makanya kita gunakan kombinasi. Jadi banyak caranya, tinggal kita susun di sini. Yang pertama, untuk mengambil tim IPS, kita ambil saja 2 dari 4. Kita gunakan kombinasi di sini 2, 4. Kita kali dengan tim IPA, yaitu 3, 5. Kenapa kita kali? Di peluang 1, setiap banyak cara kita kalikan. Ini tinggal kita hitung ya. Berarti C 2, 4, maka hasilnya adalah 4 faktorial. Kita bagi dengan 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. Dikali dengan 53 berarti 5 faktorial. Dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial. Tinggal dihitung. 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Di sini adalah 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini bisa langsung saja ya. 4 faktorial adalah 24. 2 kali 2, 4. Berarti 24 per 4. 5 faktorial 120. 3 faktorial 6. 2 faktorial 2. 6 kali 2 adalah 12. Maka 24 bagi 4, 6. 120 bagi 12, 10. Jadi jawabannya adalah 60, yaitu C 60. Mudah ya. Nah, selanjutnya untuk soal UNBK IPA 2019. Yaitu soalnya adalah dalam sebuah kantong terdapat 6 bola hitam dan 4 bola merah. Dari kantong tersebut akan diambil 5 bola sekaligus. Banyak cara yang mungkin bila paling sedikit diambil 3 bola berwarna hitam. Hati-hati. Di sini ada kata kunci paling sedikit. Jadi beda seperti yang tadi ya. Ini tetap kita gunakan kombinasi. Karena kalau diminta di sini merah 1, merah 2 terambil, kan sama aja dengan merah 2 dengan merah 1 terambil. Nah, sekarang kita lihat ketersediaan dulu. Di sini tersedia bola hitam ada 6, sedangkan bola merah ada 4. Sedangkan pertanyaan soal diambil 5 bola sekaligus. Jadi karena diambil 5 bola sekaligus dan disyarat di sini paling sedikit 3 hitam. Jadi hati-hati ya, kalau ada kata paling sedikit maka tidak boleh kurang dari 3 hitam. Kalau diminta 2 hitam tidak boleh ya, tapi 3 minimal. 4 boleh, 5 boleh, dan seterusnya. Kita lihat ketersediaannya. Yang pertama, cara menghitungnya adalah banyak cara sama dengan kita gabung-gabungkan ya. Yang pertama, karena diminta 3 hitam, otomatis merahnya harus 2. Kenapa? Karena bola yang mau diambil kan 5.
Jadi di sini 3, 2, 5. Benar ya? Kemudian ada lagi kemungkinan lain. Kan bisa juga hitamnya itu 4. Karena kan paling sedikit 3 hitam. Sehingga merahnya harus 1 karena bola yang mau diambil 5. Dan yang terakhir 5 hitamnya dan merahnya tidak boleh ada, harus 0 ya, karena yang terambil 5 bola. Kalau ada pertanyaan kenapa 6 hitam tidak boleh, padahal bola hitam ada 6, ini di sini dibatasi karena yang diambil 5 bola. Jadi harus teliti ya, lihat kasusnya. Ini sudah selesai perhitungannya, tinggal kita lihat satu persatu. Untuk 3 hitam dan 2 merah. Jadi cukup ambil 3 dari 6 dikali ambil 2 dari 4. Ini yang pertama ya. Kemudian ditambah dengan 4 hitam 1 merah, ambil 4 dari 6, ambil 1 dari 4. Kemudian ditambah dengan 5 hitam 0 merah, ambil 5 dari 6, dikali ambil 0 dari 4. Hati-hati menghitungnya, ini cukup banyak. Tapi nanti jika sudah terbiasa ini bisa cepat ya dan terhafalkan dia. Jadi kita pelan-pelan dulu. Nah, yang pertama kombinasi 36 sama seperti tadi. Maka di sini 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 kurang 3 faktorial dikali C24 berarti 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. Habis di sini ya. Kemudian ditambah C46 berarti 6 faktorial per 4 faktorial kali 6 kurang 4 faktorial dikali C14 berarti 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 kurang 1 faktorial ditambah C65 maka 6 faktorial per 5 faktorial dikali 6 kurang 5 faktorial dikali C04 berarti 4 faktorial per 0 faktorial dikali 4 kurang 0 faktorial. Jadi hasilnya di sini kita hitung pelan-pelan ya. 6 faktorial bisa kita buat 6 kali 5 kali 4 kali 3 kita stop karena di sini ada 3 faktorial. Ini 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial ditambah 6 kali 5 kali 4 kita stop karena ada 4 faktorial. 6 kurang 4 2 faktorial dikali 4 kali 3 faktorial kita stop karena di bawah ada 3 faktorial. Kemudian ditambah 6 faktorial yaitu 6 kali 5 faktorial kita stop karena ada 5 faktorial. Di sini 6 kurang 5 faktorial 1 ya. Berarti di sini yang terakhir 4 faktorial per 0 faktorial ini 4 kurang 0 faktorial. Jadi hasilnya 4 faktorial. Mana yang sejenis bisa dihabiskan. Maka ini hasilnya 6 kali 5 kali 4. 3 faktorialnya habis. Ini 3 faktorial 6. 6 bagi 6 habis. Tinggal 5 kali 4 adalah 20. 4 faktorial adalah 24. Kita bagi 4 hasilnya adalah 6. Kemudian di sini 6 kali 5 30. Dibagi 2 15 karena 4 faktorialnya mati. Di sini 3 faktorialnya selesai, tinggal 4. Baru ditambah 6 kali 5 faktorial, 5 faktorialnya selesai. Nah, kemudian 4 faktorial per 4 faktorial 1. Jadi hasilnya 120 ditambah 60 ditambah 6. Jadi jawabannya adalah 186. Jadi hasilnya adalah D186. Inilah untuk mengerjakan soal-soal dari kombinasi. Dan ingat, kombinasi, permutasi, dan pengisian tempat adalah kaidah pencacahan yang harus kalian kuasai untuk membahas tentang peluang di video selanjutnya. Jadi jangan lupa tetap mendukung konten pendidikan, tetap like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.